warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Tentunya Anda kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi Media Sorot Desa Indonesia. Di edisi hari ini Senin 12 Mei 2025. Setelah tadi malam Bang Kumis liputan dari awal kecelakaan bus pariwisata asal Citerep Bogor, dan pagi ini Bang Kumis langsung update untuk mengetahui kondisi terkini. Dan perlu kami informasikan, sebelumnya kabar tentang laka lantas ini sudah tayang di sejumlah TV nasional, dan ada satu informasi dari sejumlah pihak bahwa kendaraan ini membawa rombongan pariwisata dari Citerep Bogor menuju Pantai Sumur. Dan sekitar jam 4 bis ini melaju pulang menuju Citerep dan terguling di tepat di Kampung Gonggong Timur jelang maghrib. Bus rombongan ini membawa penumpang sekitar 60 termasuk anak-anak. 7 dari penumpang tersebut mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit Aulia. Nah, dan pagi ini Bang Kumis juga langsung akan menuju ke rumah sakit Aulia yang ada di Kecamatan Menes. Untuk kabar selengkapnya ikutin terus bersama channel Bang Kumis Berbagi Media Sorot Desa Indonesia dari Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten melaporkan. Sebuah kendaraan bus pariwisata yang mengangkut sekitar 60 orang penumpang asal Bogor, Jawa Barat terguling di Jalan Raya Labuan Pandeglang, Banten. Tepatnya di Kampung Gonggong Timur, Desa Cipacung, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Minggu 11 Mei 2025 malam. Kecelakaan ini diduga terjadi karena bus hilang kendali saat melintas jalur berkelok. Menurut informasi dari salah satu penumpang, sebelum peristiwa terjadi, bus tersebut menyerempet motor Scoopy dan satu mobil sedan. Bus tersebut diketahui membawa rombongan wisatawan asal Citerep Bogor usai berlibur di objek wisata Pantai Daplangu, Pandeglang. Iya malam. Pak, nama siapa Pak? Bapak Iing Apriatna. Iing Apriatna. Dari Citerep Bogor. Citerep Bogor. Nah, termasuk rombongan yang tadi kecelakaan Pak ya? Iya, musibah dari kecelakaan. Pak, itu rombongan apa sih Pak? Rombongan ini tur. Iya, tur. Pantai Daplangu. Nah Pak, itu sekitar berapa orang Pak dalam kendaraan tersebut kira-kira? Sekitar 60. 60. Nah, itu rencana turnya kemana-mana aja Pak? Hah? Rencana turnya di mana? Nggak ada tur. Tur di Daplangu. Terus kecelakaan? Rencana pulang. Gitu. Nah, Rencana terus Pak, pulang. bisa sedikit kronologis kecelakaan itu bagaimana sih Pak? Ya begitu, tadinya mau arah pulang, berlawanan. Nah, si mobil bus ini nabrak Scoopy, motor Scoopy. Nah, Scoopy ini otomatis marah kan, ngejar akhirnya. Ada bahasa kasar lah gitu, ngejar. Nah, keduanya dia juga nabrak mobil sedan mini warna hijau stabilo. Nah, udah segini, udah terjadi lah. Terus ada korban jiwa nggak Bang kira-kira? Nggak ada sih, nggak ada korban jiwa, cuman korban biasa aja. Loh, terus korban dibawa ke mana ini? Yang luka-luka? Ke rumah sakit apa sih? Oh, ke rumah sakit terdekat Pak ya? Yang bawa, iya. Berarti ini boleh dikatakan kendaraan ini mungkin habis nabrak terus lari gitu? Apa? Ya, nabrak Scoopy terus lari. Iya, iya. Masih di tempat dan waktu yang sama, menurut salah satu penumpang asal Cibinong Bogor, Mita, menuturkan sebelum peristiwa terjadi para penumpang yang ada dalam bus tersebut sudah memperingatkan sopir agar tidak terlalu kencang membawa kendaraannya. Malah sopir makin kencang membawa kendaraan bus tersebut, diduga supir bus tersebut ugal-ugalan. Ibu, Malam Pak. Ibu nama siapa? Mita Dari Cibinong. Cibinong. Nah, ini kan rombongan yang kecelakaan Bu ya. Bu, bisa dijelaskan Bu, ini rombongan dari mana dan mau kemana? Dari Pantai Daplangu mau arah pulang Ke Citerep Bogor. Iya, Bogor. Nah, pada waktu peristiwa, Ibu sendiri di dalam mobil itu sedang kondisi bagaimana? Saya kondisi lagi pegang anak saya yang lagi tidur. Jadi tiba-tiba dengar suara brak, cuma yang di dalam udah shock duluan, ngasih tahu buat supirnya jangan bawa terlalu kencang. Ternyata dia malah makin kencang. Akhirnya ngehajar. Jadi dia sempat nabrak mobil dulu katanya. Gitu.
sempat nyerempet mobil. Berarti menurut ibu tuh kendaraan kenceng bu ya? Kencang memang. Saya dari berangkat pun memang merasa itu dia ugal-ugalan. Oh, ugal-ugalan. Ya, Terus, Bu, saya itu merasa dalam begitu. muatan sendiri ada berapa orang bu kira-kira? Kurang lebih 60 fullnya bangku. Termasuk anak-anak? Tapi nggak full bangkunya. Enggak, Termasuk dewasa sama anak-anak Iya, itu 60 ya? Lebih lah Pak. bisa. Gitu ya? Heeh. Nah, Bu, terus ada korban nggak bu? Korban sih luka-luka aja Pak. Udah korban jiwa nggak ada. Nggak ada ya? Cuma luka-luka aja Pak. Nah, Shock ya Pak lebih tepatnya. Sebenarnya menurut ibu nih pada awal kan pemesanan sama PO Bus ya, kondisi kendaraan sendiri bagaimana sih secara kasat matanya? Kita kan nggak tahu Pak itu gimana, apa itu semua kita ini sama koordinatornya, kita nggak tahu menau kondisi. Terus kalau jelas dari posisi bus sih memang baik, tapi kan kita nggak tahu ternyata di perjalanan seperti ini, kalaupun kondisi bus baik tapi pengemudinya nggak baik, kita kan nggak tahu Pak. Nah, menurut ibu ini pengemudi yang mungkin kan udah berapa jam ya, itu menurut ibu selama di perjalanan bagaimana bu? Menurut saya pengemudi itu emang ugal-ugalan Pak. Ugal-ugalan ya. Ya, yang saya rasakan selama berangkat sampai pulang emang itu. Shock sih Pak lebih tepatnya. Shock ya. Shock ya. Saya masih bersyukur dikasih selamat. Masih bisa kumpul sama keluarga saya. Cuma luka-luka aja gitu. Nah, ibu sendiri rombongan sama keluarga sama siapa-siapa? Anak sama suami. Bu, terima kasih bu ya. Bu, gimana keadaannya Bu? Ya, ada luka-luka Ibu. Kecil. Dan tadi yang hamil mana? Yang hamil alhamdulillah. Itu ini sudah ya. Oh. Sekarang di rumah sakit. Ya. Tadi yang hamil kan satu yang hamil. Iya, satu yang sakit banget. Cuma ada yang luka-luka. Enggak ada luka-luka kecil aja. Yang mau jemputan ya? Iya. Langsung pulang ke Bogor tadi. Bang, terkait laka lantas bus pariwisata nih di Cikedal sendiri seperti apa sih Bang? Izin kronologisnya. Jadi pada pukul 18 di Kota Samarinda kami menerima laporan dari masyarakat bahwa terjadi laka lantas di jalan raya Tambuhan Paneglang, tepatnya di Kampung Lombong, Desa Cibitung, Kecamatan Cikedal. Kemudian dari saya, Kapolsek Cikedal bersama piket langsung ke TKP untuk mengevakuasi penumpang yang terjadi laka. Untuk jumlah penumpangnya sendiri ada berapa Bang? Jadi penumpang yang ada di bis tersebut berjumlah 50 orang, yang 7 orang masih dibawa ke rumah sakit untuk penanganan medis, kemudian sisanya kami amankan di rumah warga. Bang, ada korban jiwa nggak bang? Sementara tidak ada korban jiwa. Berarti hanya luka-luka ringan aja. Hanya luka ringan. Nah, terus Bang, ini tujuannya mereka itu dari mana ke mana nih Bang? Jadi bis PO Parahyangan ini setelah rekreasi dari Pantai Sumur, Pandeglang menuju arah pulang ke Bogor, kemudian di pas belokan di Kampung Gonggong mobil diduga oleng kemudian masuk ke parit. Nah untuk kronologis kecelakaannya seperti apa sih Bang kira-kira? Jadi sementara informasi yang didapat saksi, jadi mobil bis ke Parahyangan ini arah pulang dari Pantai Timur di Jalan Raya Labuan, Pandeglang, tepatnya di belokan Kampung Gonggong, Desa Cibitung, Cikedal, mengalami oleng, kemudian supir tidak bisa mengendalikan, akhirnya masuk ke parit. Bang, untuk penumpang sendiri ini kan masih ada di wilayah hukum apa nih? Yang sisa itu bagaimana bang? Yang masih ada di sini? Penumpang yang ada di lokasi ini kan masih nungguin itu bagaimana bang? Untuk penumpang yang kami evakuasi di rumah warga ini sedang menunggu bis jemputan dari Tangerang untuk dibawa ke rumah. Bang, itu yang luka-luka ringan termasuk supir atau seperti apa? Untuk supir sendiri luka ringan masih ada di rumah sakit, kemudian yang 6 orang lainnya termasuk 6 orang lainnya luka ringan juga.